Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran kehidupan adalah sukacita yang besar ketika Anda dan saya serta kita semua memampukan diri kita untuk menjadi sarana perjumpaan orang banyak akan kasih Allah di dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kita. Barang siapa tetap rendah hati dan percaya, ia diselamatkan. Dan orang yang setia senantiasa menerima berkat berlimpah daripadanya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Athanasius Uskupmu menjadi pembela ulung kealahan putramu. Limpahkanlah rahmatmu agar berkat ajaran dan perlindungannya kami semakin mendalami iman kami dan semakin berkembang dalam cinta kasih kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karunia dan kuasa Allah melampaui pengetahuan dan kemampuan manusia untuk mengerti kehendak Allah. Manusia harus terus belajar, bersikap rendah hati, dan taat kepada rencana Allah. Sebab Allah senantiasa berkarya dalam diri orang yang rendah hati, yang hatinya terbuka akan karya penyelamatan Allah di dalam hidupnya. Lukas memberikan seorang teladan, yaitu Stefanus di dalam kisah para rasul dalam bacaan pertama pada hari ini. Stefanus mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua, beriman juga tidak hanya melulu mengakui dan juga mengatakan bahwa saya beriman, tetapi kita diajak untuk berani mempertanggungjawabkan apa yang kita imani di dalam kejujuran, keikhlasan, kerendahan hati, dan juga ketaatan akan kebenaran yang Allah kehendaki. Tentu hidup di dalam kebenaran akan berhadapan dengan mereka yang tidak senang dengan perbuatan baik dan benar. Mereka yang terganggu kenyamanannya karena perbuatan-perbuatan baik. Maka Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk senantiasa taat, untuk senantiasa rendah hati, dan berani untuk menghadapi setiap tantangan dengan kejujuran. Karena kejujurannya, karena kemurnian hatinya. Bahkan dituliskan di dalam kisah para rasul, mereka yang menyesak, mereka yang mengadili, mereka yang menghakimi melihat wajah Stefanus yang bercahaya karena iman dan kejujurannya di dalam kehidupannya. Santo Athanasius yang kita peringati hari ini pun mengatakan, menjadi perahu untuk membawa Yesus berjumpa orang banyak adalah sebuah kegembiraan. Kita bisa belajar dari seorang uskup Athanasius yang memperjuangkan persatuan di tengah-tengah persoalan di dalam keuskupannya. Begitu banyak persoalan mereka yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, tetapi Yesus adalah manusia. Ia harus menghadapi para pengikut Arianisme di dalam mengembalakan umat di keuskupannya. Bahkan ia diasingkan dan dikucilkan oleh kaisar pada zamannya. Tetapi keteguhannya,
semangatnya yang menyediakan dirinya untuk menjadi perahu yang membawa umat yang digembalakannya berjumpa dengan Yesus, membawa sukacita dan kemurniannya di dalam ketulusannya, mengubah hati para penguasa dan membiarkan ia berkarya di keuskupannya kembali tanpa harus terpenjara karena sikap dan statementnya yang diajarkan di dalam surat gembalanya. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil suci menurut Yohanes, kita diingatkan bahwa kita hendaknya bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepada Anda, kepada saya, dan kepada kita semua. Jadi jangan lelah untuk mengatakan bahwa Yesus adalah andalan hidup kita. Jika kita merasa berat, jika kita merasa tidak mampu, belajarlah kepada Bunda Maria. Di mana bulan Maria ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk berdoa rosario, menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Kita percaya ketika kita sulit memahami karya Allah, di dalam pertolongan Bunda Maria, kita dimampukan untuk mengerti apa yang sesungguhnya menjadi rencana Allah atas hidup kita. Kita diingatkan bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi mereka yang percaya. Perkataan dan perbuatannya menjadi tanda kehadiran Allah yang mencintai dan merangkul. Anda dan saya serta kita semua diundang untuk percaya kepadanya sehingga mengalami keselamatan di dalam persiaran hidup kita. Pertanyaan refleksi bagi Anda dan saya serta kita semua. Ketika Allah datang mengundang kita, apakah kita mau percaya? Apakah kita mau menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita? Apakah kita mau menanggapi kasih-Nya dengan perbuatan baik, dengan perbuatan yang taat dan setia pada rencananya di dalam pekerjaan dan tugas serta tanggung jawab kita? Ataukah kita terus melukai hatinya karena ketidaksetiaan kita? Kasih Allah sungguh tak terbatas. Kasih Allah sungguh luar biasa. Jangan sia-siakan kasih yang melimpah itu dengan sikap cuek dan angkuh kita. Sebagai orang beriman, mestinya menjadikan Allah sebagai andalan hidupnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Maka jangan ragu untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai andalan hidup kita, yang menerangi langkah hidup kita, yang memimpin perjalanan persiaran hidup sebagai orang beriman dan sebagai anak-anak terang. Selamat mengawali pekan. Dan bagi saudara-saudariku, selamat merayakan Idul Fitri. Selamat menjadi pribadi yang baru, lahir kembali dan disucikan, dan senantiasa menjadi pribadi yang takwa sebagaimana Sang Pencipta kehendaki. Tuhan memberkati. Amin.